Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah teks berita. Kompetisi dasar yang kita belajarkan adalah KD 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sementara itu, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah diharapkan setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menelaah struktur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Durasi waktu pembelajaran adalah 2 kali 40 menit. Alur pembelajaran. Aktivitas yang pertama adalah pemahaman konsep. Dilanjut dengan aktivitas yang kedua, mengamati model menelaah struktur teks berita. Kemudian masuk pada aktivitas yang ketiga, unduh teks dan menelaah struktur teks berita. Kemudian mengirim hasil menelaah struktur ke surel yang sudah ditentukan. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, pemahaman konsep. Struktur teks berita. Ada 3 bagian dalam teks berita. Yang pertama adalah kepala berita. Ini kedudukannya sangat penting. Kemudian tubuh berita, kedudukannya penting. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Kedudukannya di sini kurang penting. Ekor berita ini boleh ada, boleh tidak. Penjelasan struktur teks berita. Kepala berita. Bagian pertama dari sebuah berita ini berada pada posisi paling atas. Bagian ini merupakan pokok berita yang di dalamnya memuat adik Simba. Dengan membaca bagian ini kita sudah tahu hal pokok apa yang telah terjadi. Yang kedua, tubuh berita. Bagian ini berada setelah kepala berita yang merupakan perincian langsung dari apa yang tertulis secara garis besar di bagian kepala berita, menjelaskan pokok berita. Yang terakhir adalah ekor berita. Bagian ini berisi informasi tambahan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pokok berita yang tercantum di bagian kepala berita. Sehingga jika kita lihat kembali bagian piramida di slide sebelumnya, bagian ini diberi keterangan kurang penting. Strategi menelaah struktur teks berita. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah bacalah teks berita yang ada. 2. Identifikasilah bagian-bagian teks berita tersebut. 3. Telaalah bagian-bagian tersebut berkaitan dengan unsur-unsur penting berita adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Satukan hasil identifikasi bagian dengan hasil telaah tiap-tiap bagian tersebut menjadi satu teks hasil menelaah struktur teks berita. Baiklah, kita masuk pada aktivitas yang kedua, mengamati contoh menelaah struktur teks berita. Yang pertama, sebagaimana strategi yang sudah kita baca di bagian awal, kita baca teks berita yang ada. Judul, lalu Muhammad Zohri raih gelar juara dunia lari 100 meter di Finlandia. Sumbernya https tirto.id/cn1a. Salah satu atlet atletik Indonesia, lalu Muhammad Zohri, berhasil menorehkan prestasi dengan meraih gelar juara dunia lari 100 meter putra U20 yang berlangsung di Tampere, Finlandia, Rabu 11 Juli 2018 malam waktu setempat. Atlet asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB itu, dalam keterangan tertulis Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI yang diterima antara di Jakarta, Kamis 12 Juli 2018,
berhasil melewati garis finish dengan catatan waktu 10,18 detik. Lalu mengalahkan dua atlet Amerika Serikat, Anthony Schwartz dan Eric Harrison, yang menempati peringkat 2 dan 3 dengan catatan waktu masing-masing 10,22 detik. Catatan waktu lalu 10,18 detik itu sekaligus memecahkan rekor nasional junior atas namanya sendiri 10,25 detik. Rekor waktu 10,18 detik itu juga mendekati rekor nasional senior atas nama Suryo Agung Wibowo 10,17 detik. Lalu mengatakan, pencapaiannya dalam kejuaraan dunia atletik U20 atau sebelumnya disebut kejuaraan dunia junior sebagai bagian dari persiapan mengikuti perlombaan atletik Asian Games 2018 di Jakarta. Sebelumnya, PB Pasi menghadapi kendala pengangkutan peralatan gala bagi atlet junior Idan Fauzan ketika akan mengikuti kejuaraan dunia atletik U20 bersama Lalu dan atlet lari gawang Halamuan Edwin Pinsar. Semula, kami juga akan memberangkatkan atlet pelompat gala Idan Fauzan, tapi rencana itu terkendala karena gala tidak dapat diangkut pesawat sehingga Idan batal berangkat, kata Sekretaris Umum PB Pasi Tigor M. Tanjung. Tigor mengatakan, Idan memiliki peluang meraih medali dan memecahkan rekor nasional dalam kejuaraan dunia atletik U20 itu. Menelaah struktur teks berita. Ini contoh menelaah struktur, kita ikuti. Tadi ada beritanya, sekarang kita telaah strukturnya. Format yang kita pakai nanti, kalian mengerjakan tugas menggunakan format seperti ini. Tulis nama dan nomor absen, kemudian tulis juga kelas. Kemudian ada 3 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua telaah, kolom ketiga deskripsi atau hasil telaah. Kita mulai. 1. Identifikasi bagian teks berita. Berita yang ada memiliki 3 bagian, yakni kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Berarti bagian ini lengkap, dimulai dari bagian paling atas dan bagian paling bawah. 2. Unsur bagian teks berita. Bagian kepala berita memuat unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Unsur apa, yakni Zohri menjuarai kejuaraan dunia lari 100 meter putra U20. Unsur siapa tentu saja adalah Zohri, salah satu atlet atletik Indonesia. Unsur kapan adalah Rabu 11 Juli 2018 malam waktu setempat. Unsur di mana adalah di Finlandia. Bagian tubuh berita menjelaskan lebih lanjut tentang siapa, yakni menerangkan bahwa Zohri atlet asal Lombok. Menjelaskan tentang apa, yakni juara tersebut dengan torehan waktu 10,18 detik. Di bagian tubuh berita ini juga memaparkan tentang unsur bagaimana, yakni Zohri menjuarai kejuaraan itu setelah mengungguli lawan-lawannya. Kemudian unsur mengapa menjelaskan tentang mengapa ia mengikuti kejuaraan itu, yakni sebagai bagian dari persiapan mengikuti perlombaan atletik Asian Games 2018 di Jakarta. Bagian ekor berita berisi informasi tentang kendala pemberangkatan atlet Indonesia lainnya yang seharusnya menyertai Zohri. Kita lanjutkan untuk telaah kita, yaitu pada poin 3. Hasil telaah struktur berita, ya, gabungan antara hasil identifikasi bagian dan hasil telaah struktur berita per bagian. Jadi kita gabungkan apa yang sudah terselesaikan di bagian awal tadi, kita gabungkan menjadi seperti ini. Berita yang ada memiliki 3 bagian, yakni kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bagian kepala berita memuat unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Unsur apa, yakni Zohri menjuarai kejuaraan dunia lari 100 meter putra U20. Unsur siapa? Tentu saja adalah Zohri, salah satu atlet atletik Indonesia.
Unsur kapan adalah Rabu, 11 Juli 2018 malam waktu setempat. Unsur di mana adalah di Finlandia. Bagian tubuh berita menjelaskan lebih lanjut tentang siapa, yakni menerangkan bahwa Zohri atlet asal Lombok. Menjelaskan tentang apa, yakni juara tersebut dengan torehan waktu 10,18 detik. Di bagian tubuh berita ini juga memaparkan tentang unsur bagaimana, yakni Zohri menjuarai kejuaraan itu setelah mengungguli lawan-lawannya. Kemudian unsur mengapa, menjelaskan tentang mengapa ia mengikuti kejuaraan itu. Jawabannya adalah sebagai bagian dari persiapan mengikuti perlombaan atletik Asian Games 2018 di Jakarta. Bagian ekor berisi informasi tentang kendala pemberangkatan atlet Indonesia lainnya yang seharusnya menyertai Zohri. Oke, sekarang kita masuk pada aktivitas yang ketiga, kita kerja mandiri. Setelah konsep sudah kita pahami, kemudian kita juga melihat contoh bagaimana menelaah struktur teks berita, maka sekarang kita mencoba untuk kerja mandiri di aktivitas yang ketiga ini. Silakan unduh teks berita yang ada di WhatsApp grup kelas kalian. Kemudian telaalah strukturnya seperti yang telah dicontohkan pada paparan tadi. Waktu yang tersedia 50 menit. Format telaah juga diunduh di WhatsApp grup kelas berupa file Office Word. Jadi baik beritanya dan juga formatnya bisa langsung kalian unduh, kalian ambil di file yang ada di WhatsApp grup kelas kalian. Kemudian hasil dikirim ke surel yang sudah ditentukan, lihat juga di WhatsApp grup. Selesai. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan lahir batin kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.